Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Anak-anakku, siswa-siswi SMP Taman Harapan yang Bapak banggakan, mudah-mudahan kalian senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, dilimpahkan nikmat sehat walafiat, dilimpahkan nikmat iman dan Islam, sehingga dengan nikmat-nikmat itu mudah-mudahan ibadah kalian semakin bertambah baik, kualitas hubungan kalian, baik hubungan kepada Allah maupun hubungan kepada sesama manusia bertambah baik. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan untuk selalu memberikan limpahan nikmat-nikmat itu kepada kita semua, sehingga ibadah kita kepadanya tidak terganggu. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, bahwa pada bulan Rabiul Awal ini lahir manusia yang paling mulia, manusia yang paling agung, yang kelahirannya memberikan manfaat kepada seluruh alam semesta, bukan hanya kepada kita umat Islam, tetapi orang-orang kafir pun merasakan manfaat dari kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu patut kita berbahagia, patut kita berbangga dengan bernabikan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku sekalian, kita ini adalah generasi yang hidup sesudah sahabat, yang kita tidak sempat bersua dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak pernah bertatap muka, tidak pernah bermuajahah dengan beliau. Kita tidak hidup bersama beliau, tetapi kita adalah generasi yang lahir setelah sahabat-sahabat beliau. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Anfal ayat 33 menyebutkan bahwa ada keistimewaan yang Allah berikan pada orang-orang yang hidup berdampingan bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita pun mendapatkan keistimewaan itu melihat firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Quran surat Al-Anfal ayat 33 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Dan Allah tidak akan mengazab mereka sementara engkau berada di tengah-tengah mereka, hai Muhammad. Jadi sepanjang ada Nabi Muhammad, maka sepanjang itu pula Allah tidak akan menurunkan azab. Ini sebuah kemanfaatan luar biasa pada generasi sahabat yang sempat hidup bersama-sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita umat beliau yang tidak sempat bersua, bermuajahah, hidup berdampingan dengan beliau, tidak mendapatkan garansi ini. Tetapi ada hal-hal yang bisa kita lakukan
sehingga kita berharap mudah-mudahan Rasul kita imajinasikan seolah-olah ada bersama kita. Kapan waktunya? Ketika kita bersolawat kepada beliau. Ketika kita bersolawat kepada beliau, imajinasikan bahwa beliau menjawab solawat kita, dan ketika itu seolah-olah beliau berada di tengah-tengah kita. Nah, imajinasi kita yang seperti ini, saya yakin juga akan memberikan garansi bahwa sepanjang kita bersolawat kepadanya, maka sepanjang itu pula Allah akan amankan kita dari azab-azabnya. Nah, kondisi pandemi saat ini yang perlu dicarikan solusi, maka di antara solusi terbaiknya adalah rajin membaca sholawat. Sebab surah Al-Anfal ayat 33 tadi sudah sangat jelas menerangkan kepada kita tentang bagaimana keagungan Rasulullah sampai Allah tidak akan menurunkan azab ketika beliau berada di satu tempat. Atau yang kedua, masih di dalam ayat yang sama, Allah juga menyatakan wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak akan menurunkan azab sementara mereka selalu beristighfar. Artinya bahwa orang yang istiqomah, selalu beristighfar, bermohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sependek-pendeknya dengan ucapan Astaghfirullahalazim, maka sepanjang itu terucapkan, maka sepanjang itu pula kita akan aman dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka silahkan, hidup itu pilihan. Mau selamat dari azab Allah, perbanyak istighfar, perbanyak sholawat. Sebaliknya, jika kita tidak memperbanyak sholawat, tidak memperbanyak istighfar, boleh jadi kita tengah menawarkan kepada Allah agar Allah turunkan azabnya kepada kita. Wal iyazubillah. Jangan sampai ada persepsi seperti itu. Maka mulai hari ini kuatkan niat, kuatkan tekad bahwa setiap hari saya harus bersolawat, entah berapa banyak sesuai kemampuan kita. Bahwa mulai hari ini setiap hari saya harus membaca istighfar berapa banyak sesuai kemampuan kita. Dengan diiringi keyakinan bahwa solawat kita, istighfar kita akan menjadi hisab, akan menjadi benteng untuk diri kita, sehingga terbebas dari berbagai macam bala bencana, termasuk wabah yang saat ini tengah terjadi di dunia. Maka tenang, ketika kita akrab dengan salawat, ketika kita akrab dengan istighfar, tenang saja, azab insya Allah tidak akan mampu melewatinya. Anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, ayat ini menunjukkan dan mengajarkan kepada kita betapa agungnya kedudukan Rasulullah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangankan di hadapan manusia, di hadapan Allah begitu agung Rasulullah. Maka beliau dijadikan oleh Allah sebagai uswah, sebagai teladan dalam segala sisi kehidupannya. Mulai dari kehidupan keluarga, kehidupan bermasyarakat, kehidupan bernegara. Beliau adalah contoh yang paling baik yang pernah Allah berikan kepada umat manusia. Maka kita bangga menjadi umat beliau, dan kebanggaan itu kita buktikan dengan berusaha untuk menjadikan beliau sebagai suri tauladan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu sabdanya menyampaikan kepada kita bahwa beliau dalam satu riwayat dalam setiap hari selalu membaca istighfar sebanyak 100 kali. Dalam riwayat yang lain membaca istighfar dalam satu hari sebanyak 70 kali. Padahal beliau sudah dijamin masuk surga
Padahal beliau sudah ada garansi dari Allah Subhanahu wa taala untuk masuk surga. Tetapi beliau ketawaduannya dalam rangka mengajarkan kepada kita umatnya tidak pernah dalam sehari lepas dari membaca istighfar. Maka kita sebagai umatnya yang tidak ada orang yang menjamin kita bisa masuk surga, mestinya istighfar kita harus lebih banyak dari istighfar yang dibaca oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Rasul setiap hari baca 100, kita baca 200. Ini yang perlu untuk kita lakukan sesegera mungkin dalam rangka bertaqarrub, mendekatkan diri kita kepada Allah, sekaligus menjadikan bacaan-bacaan ini sebagai benteng bagi diri kita untuk terhindar dari berbagai macam bala, bencana, azab yang saat ini tengah Allah turunkan. Dasarnya tadi Quran surat Al-Anfal ayat 33 yang jelas-jelas menyatakan bahwa orang yang beristighfar, orang yang dekat dengan Nabi akan aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang Bapak banggakan, kita harus tahu kenapa orang tua kita, guru kita mengajarkan kita untuk memperingati hari lahirnya Nabi. Di dalam surah Ibrahim ayat 5 Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa dzakkirhum bi ayyamillah. Dan ingatkanlah mereka tentang hari-hari yang mulia. Ayyamillah itu artinya hari-hari Allah, yaitu hari-hari yang mulia, di mana pada hari itu Allah mencurahkan nikmat-nikmatnya. Dan nikmat terbesar bagi kita umat Islam adalah hadirnya, dilahirkannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau kita mengenang, kalau kita memperingati hari kelahiran Rasul, itu dalam rangka kita mengimplementasikan, menerapkan ajaran Al-Quran yang terdapat dalam surah Ibrahim ayat 5, wa zakirhum bi ayyamillah. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebut beberapa kali oleh Allah di dalam Al-Quran sebagai rahmat. Lihat, ayatnya cukup masyhur, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah engkau aku utus hai Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Bukan hanya manusia, bukan hanya umat Islam, orang-orang kafir, alam semesta yang ada di langit dan di bumi, semua merasakan kemanfaatan dilahirkannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam satu hadis qudsinya menyatakan, laulaka ma khuliqatil aflak. Kalau bukan karena engkau akan hadir ke dunia ini hai Muhammad, aku enggak sudi menciptakan langit dan bumi. Jadi kenapa langit dan bumi diciptakan oleh Allah? Untuk melayani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka mendakwahkan ajaran Allah kepada umat manusia. Yang kedua, di dalam surah Yunus ayat 58 Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah dengan anugerah karunia Allah Subhanahu wa taala dan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Anugerah dan rahmat ini mestinya menjadikan kalian berbahagia, menjadikan kalian senang. Lalu ditafsirkan ayat ini oleh Imam Suyuti dalam kitab tafsirnya Ad-Durrul Mansur fi Tafsiril Ma'thur. Kata beliau, yang dinamakan dengan fadlullah, anugerah Allah itu adalah al-ilmu, ilmu pengetahuan. Sedangkan yang dimaksud dengan rahmatullah itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Allah menurunkan rahmatnya itu berupa wujud Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sungguh kenikmatan yang besar, sungguh keberuntungan yang tiada tara
Kalau sampai dengan detik ini kita masih ditakdirkan oleh Allah menjadi pengikut Rasulullah, menjadi umat Rasulullah, yang mudah-mudahan kalau kita sampai meninggal dunia pun tetap berstatus sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau orang meninggal dunia tetap sebagai umat Rasulullah, maka satu kunci surga paling tidak sudah dimiliki. Persoalan kapan masuk surganya nanti urusan Allah. Mari sama-sama kita lihat ini ayat Al-Anfal 33 itu menunjukkan kasih sayang Nabi ketika di dunia kepada umatnya. Sampai ketika Nabi sakaratul maut, lagi sibuk-sibuknya menghadapi malaikat Israel, itu yang diingat oleh Nabi, itu yang diminta sama Nabi kepada Allah itu umatnya. Nabi tidak ingat anaknya, Nabi tidak mengingat istrinya, tidak mengingat saudaranya, tapi kata Nabi, ummati, ummati, ummati. Umatku ya Allah, umatku ya Allah, umatku ya Allah. Setelah Allah memberikan kabar bahwa umatnya akan masuk surga semuanya, barulah Nabi menghembuskan nafas terakhirnya. Coba bayangkan cinta apa itu? Cinta Nabi kepada kita itu cinta apa? Bukan cinta yang didasarkan syahwat, tetapi murni memang betul-betul cinta yang sampai hari kiamat dibawa, dan Nabi tidak akan puas sebelum umatnya semua masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti di alam barzah kita ditanya munkar nakir. Sebelum ditanya siapa Tuhanmu, kita ditanya dulu tentang Nabi Muhammad. Kalau kita kenal dengan Nabi Muhammad, garansi kita akan dimasukkan ke surganya Allah. Terus dikumpulkan manusia di padang mahsyar yang jarak antara matahari dengan kepala kita hanya 1 jengkal. Nabi saat itu tengah berada di Jannatul Firdaus, surga Firdaus, tahu bahwa hari itu hari mahsyar, kembali memikirkan umatnya. Ya Allah, kasihan umat saya, kehausan, kepanasan. Akhirnya Nabi kharra sajidan, tersungkur sujud di hadapan Allah, mohon diizinkan keluar dari Jannatul Firdaus untuk menemani umatnya di padang mahsyar. Di situ Nabi mohon kepada Allah untuk dibentukkan, untuk diberikan satu telaga, satu haud, yang haud itu berisi air yang apabila umatnya meminum setetes saja air tersebut, maka sepanjang proses alam mahsyar mereka tidak akan pernah merasa kehausan dan kepanasan. Itu Rasulullah. Nah, oleh karena itu mari sama-sama dengan cara kita masing-masing ungkapkan rasa suka kita, rasa senang kita atas kelahiran Rasulullah. Ungkapkan rasa bahagia kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mulai dari dunia, Rasul sudah begitu cinta kepada kita. Di alam barzah pun menunjukkan cintanya kepada kita. Di padang mahsyar pun begitu. Setelah proses padang mahsyar selesai, manusia mulai melewati Shiratal Mustaqim. Yang selamat Shiratal Mustaqim masuk surga, yang tidak selamat jatuh ke dalam neraka. Nabi pun kharra sajidan, minta lagi kepada Allah untuk nungguin umatnya. Akhirnya Allah ijabah. Nabi menunggu umatnya di ujung Shiratal Mustaqim. Nabi menyaksikan umatnya yang masuk surga, Nabi menyaksikan umatnya yang terjatuh ke dalam neraka. Padahal saat itu bisa saja Nabi kembali ke Jannatul Firdaus untuk menyenangkan dirinya sendiri. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak seperti itu. Beliau begitu cinta kepada umatnya sampai ditungguin kita di Shiratal Mustaqim. Pada saat kita di padang mahsyar yang orang tua enggak kenal dengan anaknya, anak enggak kenal dengan orang tuanya, teman nggak kenal dengan sahabatnya, ibu nggak kenal dengan anaknya. Saat itu yang sibuk ngurusin kita cuma Rasulullah. Lihat dalam Al-Quran, yauma yafirrul mar'u min akhi. Ini proses mahsyar. Yauma yafirrul mar'u min akhi, ketika orang lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abi, anak tidak kenal sama bapak dan ibunya. Wa sahibatihi wa bani, anak nggak kenal dengan temannya, orang tua tidak kenal dengan anaknya. Ini proses mahsyar. Satu-satunya yang kenal kita saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, baru setelah melewati Shiratal Mustaqim,
yang surga dimasukkan ke surga, yang neraka dimasukkan ke neraka. Baru saat itu orang tua kembali kenal kepada anak, teman kembali kenal kepada temannya. Saat itulah kalau kita punya orang tua yang soleh, dia akan memberikan pertolongan kepada anaknya. Atau anaknya soleh, lebih soleh dari orang tuanya, maka anak bisa memberikan pertolongan kepada orang tuanya. Kalau kita ditakdirkan punya teman yang soleh, yang kemudian ditakdirkan Allah masuk surga, maka teman kita ketika tidak menemukan kita, dia akan menanyakan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini namanya syafaat. Kalau orang tua atau anak atau teman sudah tidak bisa lagi memberikan pertolongan kepada kita, harapan terakhir kita cuma satu, syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang dinamakan dengan syafaatul uzma. Maka tiketnya cuma satu tadi. Kita meninggal dalam keadaan Islam, kita sudah punya tiket untuk mendapatkan syafaatul uzma. Persoalan berapa lama di neraka harus diperhitungkan dengan amal perbuatan kita di dunia. Maka ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan kewenangan oleh Allah untuk memberikan syafaat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat umatnya begitu banyak masuk ke dalam neraka. Akhirnya Rasul naik ke arsy, kharra sajidan. Nabi tersungkur sujud di hadapan Allah. Sampai kemudian Allah berfirman, irfa' ra'sak ya Muhammad, angkat kepalamu hai Muhammad, sal tu'to, apa yang kamu minta aku berikan, wasfa'tu syafa', kalau engkau pengen syafaat, aku berikan hak syafaat kepadamu. Nabi lalu minta hak syafaat kepada Allah. Kata Nabi yang pertama, ya Allah, keluarkan umatku yang ketika hidup dia punya iman, sekalipun imannya hanya seberat biji kurma. Allah izinkan. Maka Nabi pergi bersama malaikat Jibril, memerintahkan kepada malaikat yang menjaga pintu neraka untuk mengangkat umat Islam yang punya iman, imannya itu sekalipun hanya seberat biji korma. Ternyata setelah diangkat manusia banyak sekali, Nabi melihat umatnya masih banyak benar dalam neraka. Akhirnya naik lagi ke arsy, kharra sajidan, tersungkur, sujud lagi di hadapan Allah, sampai Allah tegur, sal tu'ta, irfa' ra'sak ya Muhammad, angkat kepalamu, minta akan aku berikan. Kalau kau minta syafaat, hak itu akan aku berikan. Nabi minta lagi. Kata Nabi, ya Allah, keluarkan umatku yang di dalam dirinya ada keimanan, sekalipun besarnya iman itu hanya seberat biji sawi, mithqalu dzarrah. Akhirnya dikeluarkan oleh Nabi. Itu bahasa mithqalu dzarrah itu udah sesuatu yang paling kecil di dunia. Di bawah itu sudah tidak ada istilah lagi. Ternyata setelah Nabi minta itu, Nabi melihat masih banyak umat yang di neraka. Bahasanya sudah tidak ada. Akhirnya Nabi mohon kepada Allah, adna min zalik. Ya Allah, keluarkan umatku yang di dalam kehidupan dunia punya iman, sekalipun imannya itu lebih kecil dari biji sawi. Dikeluarkan golongan ketiga. Ternyata umatnya masih banyak yang dalam neraka. Akhirnya permintaan Nabi, ya Allah, keluarkan umatku yang ketika dulu di dunia pernah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Golongan keempat inilah yang diangkat terakhir oleh Nabi, dan selesai semua. Penduduk neraka tidak ada lagi orang Islamnya. Semua penduduk neraka adalah orang-orang yang beragamanya bukan agama Islam, dan orang-orang Islam semua sudah diangkat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tugas kalian sekarang yang terbesar adalah tetap istiqomah dalam syariat Islam. Ajaran Islam kerjakan. Islam nyuruh sholat 5 waktu, kerjakan. Udah besar. Tidak pantas lagi kalau sholatnya cuma 3 waktu, cuma 4 waktu. Harapannya mudah-mudahan besok kalau kita meninggal dunia tetap meninggal dalam keadaan Islam. Inilah yang dinamakan dengan meninggal husnul khotimah. Mudah-mudahan kita semua diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya yang kelak satu saat nanti akan mendapatkan syafaatnya. Yang terpenting sekarang bagaimana menumbuhkan rasa cinta kepada Nabi,
Biasakan dalam hidupmu 1 kali 24 jam luangkan waktu untuk bersolawat kepada Nabi, luangkan waktu untuk membaca istighfar. Mudah-mudahan Allah berikan taufik hidayah kepada kita semua sehingga kita diberikan kemudahan di dalam menjalankan tugas-tugas itu. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.